masalah niat. Masalah niat. Karena itu niat yang paling gampang adalah saya atau kita berniat sebagaimana niatnya orang-orang pilihan Allah. Nah, terus kemudian di-Fatihai gitu aja. Jadi itu adalah cara tersimpel untuk niat. Pokoknya ya Allah, saya niat sebagaimana niatnya orang-orang yang Engkau pilih. Nah, ini terambil dari dalil redaksi di dalam surah Fatihah sendiri, yakni pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang gimana? Nah, itu kan ayat berikutnya ada siratal ladzina an'amta, yakni jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat petunjuk, nikmat taufik, nikmat selamat dunia akhirat, yakni jalannya para nabi, para sahabat, kaum sholihin, para ulama dan sebagainya. Nah, terus kita niatnya apa? Niat kita podo, mohon sama gitu aja. Itu cara tersimpel ngeluruskan niat. Kita pernah ngaji di sini ini yang namanya orang nata niat itu secara teoritis sulit banget. Dan efeknya bisa sangat besar sekali, sangat bahaya sekali. Satu hadis qudsi disebutkan, ya. Sebelum hadis qudsi saya terangkan dulu hadis yang sangat panjang banget terkait orang-orang yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang pertama kali masuk neraka bukan orang yang amalnya kurang. Ya, pernah dengar ya? Bukan orang yang amal zahirnya itu sedikit, bukan. Tapi orang tersebut adalah 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang bahkan matinya pun pas jihad. Lalu kemudian di hadapan Allah, Allah berkata kadzabta, kau berdusta. Kau melakukan jihad itu adalah karena ingin mendapatkan sesebutan di hadapan manusia. Pemberanilah, pejuanglah dan sebagainya. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Malaikat seret ke neraka. Kemudian golongan yang nomor 2 adalah orang-orang yang dia itu ahli sedekah. Ahli sedekah. Di mana ada masjid dia beresi, di mana ada musola ia beresi, di mana ada fakir miskin ia beresi. Sampai di hadapan Allah dia mengaku, ya Allah, saya sudah mensedekahkan banyak dari harta hanya untuk Engkau. Allah berkata, kadzabta. Di dalam syuruhul hadis, syarah dari hadis itu, sampai malaikat aja tidak bisa deteksi kok. Yang tahu Allah. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Kau berdusta. Kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan sesebutan di hadapan manusia. Maka malaikat seret ke neraka. Ini justru orang-orang pertama kali masuk neraka. Hadisnya sahih lagi. Muttafaqun alaih. Kemudian golongan yang nomor 3 lah, ini yang paling saya sering sampai lututnya itu bergetar. Adalah golongan ahli ilmu, golongan ahli Quran yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan Quran. Sampai di hadapan Allah, Allah katakan kadzabta, kau berdusta. Kau melakukan itu untuk mendapatkan sesebutan. Ya, zaman saiki yo pengen disebut ustaz atau membranding diri atau bagaimana lah. Dengan ilmu-ilmu modern yang kekinian ini semakin lihai orang untuk bisa keliru niatnya, untuk viral lah dan sebagainya. Kadzabta, kau berdusta, kata Allah. Malaikat seret ke neraka. Imam Ghazali punya kitab kecil namanya Al-Maghrurin. Al-Maghrurin itu orang-orang yang tertipu, yakni setiap apapun amalnya apabila bukan karena Allah, ini masuk dalam golongan ketiga. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi fatal akibatnya kalau salah niat. Dan masalahnya sedemikian besar, problemnya sedemikian gede. Tapi inilah indahnya Islam. Problemnya gede, masalahnya besar, sedemikian fatal, tapi solusinya simple. Solusinya apa? Simple. Jangan kalau ditanya, pengen yang masalah simple tapi solusi berat, atau pengen masalah berat tapi solusi simple? Masalah berat, solusi simpel. Solusinya apa? Ya sudah,
Ada banyak sekali ulama memberikan solusi. Solusi yang paling simpel adalah yang tadi saya sampaikan. Tapi ada solusi-solusi lain agar kita tidak salah niat dalam setiap kebaikan, karena hanya buang energi nantinya. Namun masih juga kata Imam Ghazali, kalau selalu nunggu ikhlas nanti tidak jadi amal. Oleh karena itu amal saja, habis itu lakukan hal-hal yang saya sebutkan ini. Satu, diibaratkan seperti orang menanam pohon. Menanam pohon. Kalau di Indonesia yang paling gampang diibaratkan pohon jati. Orang nanam pohon jati itu sudah fitrahnya akan selalu bercabang, itu jati itu bercabang. Kalau bercabang dipangkas, bercabang dipangkas, bercabang dipangkas. Nah, ini seperti orang niat, begitu mau ngaji, nangati koyo aku kudu melu mangkat bosku ketoke nang ngarep aku ra penak. Nah, ini langsung dipangkas, astagfirullahaladzim. Namanya dipangkas, astagfirullahaladzim. Cara cah nom-nom mangkat ngaji, saya biasa ngaji sama anak-anak muda itu, Senin malam Selasa itu isinya anak-anak muda. Kadang-kadang ada yang salah niat. Aku ketoke iso lumayan, iso ketemu mantan ning kono. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Pokoknya setiap kali ada pelencengan langsung istighfar, langsung istighfar, langsung istighfar, langsung istighfar. Ini cara. Kemudian ada cara yang simpel lagi adalah, jadi tadi ya seperti menanam pohon jati. Pohon jati itu kalau lurus menjulang harganya mahal. Kenapa? Begitu bercabang pangkas, bercabang pangkas. Tapi kalau bercabang dibiarkan, bercabang dibiarkan. Pas sedekah gitu ya sekalianlah ben wong-wong dong ngerti. Itu enggak segera dipangkas, enggak segera diistighfari. Terus kemudian di masjid, yo biar orang tahu, orang tuh harus nyontoh. Saya tuh takmir sudah lama 15 tahun. Nah, itu enggak diistighfari. Ini namanya bercabang-bercabang enggak diistighfari. Nah, maka bagaikan pohon jati sing bentuke ra karu-karuan, ya paling pol jangankan harganya mahal, paling pol ya buat kayu bakar kan. Maka dikit-dikit istighfar kata kuncinya. Nah, ada yang lebih simpel, sebenarnya ada 4, namun karena ini bukan tema kita, ini hanya biar intermezzo saja. Tiap kali kenapa kok ada Ustaz lihat ngaji itu kok Fatihah di depan ngapain toh? Lah ini yang mau saya terangkan. Adalah terlalu sulit kita ini meniatkan yang benar, karena selalu akan ada berdatangan bergurumbulan. Sampai disebutkan di akhir kitab Riyadhus Shalihin. Jadi pasti tahu Riyadhus Shalihin. Di akhir itu ada satu hadis bahwa saya di zamanun ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku kata Rasulullah. Orang-orang itu berbondong-bondong mendekati Baitullah. Dan sekarang bisa dilihat berbondong-bondong. Bukan hanya untuk umroh dan haji, orang bangun bisnis langsung nang ngarep masjid aja banyak kan. Orang barat, orang Eropa dan sebagainya. Benar kan? Berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah. Terus kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan, habis diwafatkan wa yub'atsuna biniyyatin, dibangkitkan kembali sesuai kadar niat masing-masing. Terus kita ini kembali lagi ke tema. Bagaimana cara simpel, karena selalu ada itu. Sing cara simpel adalah tadi itu. Ihdinas siratal mustaqim, terus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikan saya niat yang lurus seperti niatnya orang-orang yang Engkau pilih. Nah, nek cara Jawane ya Allah pokoknya para nabi, para sahabat niat apa kula padha, saya sama. Nah itu aja bisa. Saya sama sing itu, saya sama. Bun, simpel itu. Dari situlah tiap kali mau ngaji, saya selalu Fatihah dulu dalam rangka niatku duduk di sini bukan apa-apa, dumeh di masjid bagus dan sebagainya. Saya terus kemudian kayak ada potensi donatur baru untuk pondok, buang semuanya dengan cara ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Niat saya seperti niatnya para pendakwah zaman dahulu. Podo, simpel. Jenengan pun sama, ngajiku sama, persis seperti orang-orang pilihan yang jelas selamat dunia akhirat. Saya sama. Mun itu ada. Ini cara tersimpel. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik. Ini mukadimah wis damu ini. Kita akan lanjutkan pembahasan yang lalu. Saya tuh kemarin bilang sama Mas Ihsan, "Loh kok saya lagi tuh Mas Ihsan?" Iya, jatahnya jenengan kemarin pas umroh jatahnya Ustadz Baidawi, terus sekarang diqadha. Ngaji qadha orang ya bismillah. Saya akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu.
di pekan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Abahalaka an tanzura fil mukawwanat. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, bahkan memfasilitasi kita semuanya untuk melihat al-mukawwanat. Al-mukawwanat itu maknanya dua. Makna yang pertama adalah setiap kejadian, setiap kondisi. Allah memperkenankan kita melihat setiap kejadian, melihat, merasakan, mendalami setiap kejadian. Misalkan tiba-tiba sakit, itu kita ngalami. Kemarin saya nyentuhkan gigi kan, ingat ya, tiba-tiba sakit. Tapi wa ma udina laka an taqifa ma'a dawatil mukawwanat. Tapi Allah tidak mengizinkan kita hanya berhenti pada apa-apa yang kita lihat. Alias harus ada sebuah perjalanan tafakkur. Oh iya, wajarlah kalau saya sakit. Ini saya sudah 1 tahun tidak pernah masuk angin. Ya Allah. Dan kalau saya tidak sakit malah bahaya. Nah, ini semoga ini penebusan dosa. Nah, ini namanya perjalanan, Pak. Alias kalau orang diperkenankan oleh Allah melihat kejadian, maka sesuatu yang dibalik kejadian itu harus dilanjutkan sampai nemu Allah. Sampai nemu Allah. Bisa sampai di situ, bisa ada yang lanjut lagi. Semoga dengan saya sakit seperti ini bukan hanya diampuni dosa, tapi ada kelegaan di dalam hatiku. Ada masih sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang patut saya syukuri. Maka sedikit pun saya tidak menggerutu, saya rela ya Allah. Kalau saya rela, lihat bahasa Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku radiyatan, sebagai orang yang ridho apapun kondisimu, maka mardiyatan, engkau akan diridhoi. Sehingga kita bisa bilang, ya Allah, dengan saya rela saya diberi sakit seperti ini, semoga engkau ridho. Ini perjalanannya harus sampai situ. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Perjalanannya harus sampai situ. Misalkan lagi al-mukawwanat itu contoh lainnya adalah seorang suami yang memusingkan masalah nafkah keluarga, nyari yang halal, masya Allah, sulit banget nyari yang halal, sulit. Terus malam itu tenger bahasa Indonesia ini apa ya? Ya, tenger ngarep omah gitu. Ya Allah, anak saya yang besar sudah harus membayar kuliah, yang ini sudah harus masuk sekolah, kok yuk bareng-bareng toh ya? Ya bareng-bareng tahun ajaran baru, maksudnya bareng-bareng. Ya Allah, sebenarnya saya bisa saja ngambil harta sing rotok remang-remang, tapi tidak mau lah ya Allah. Ya Allah, Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Redaksi langsung dari Rasulullah. Ya Allah, beri aku kepuasan seberapapun jumlahnya untuk rezeki halal, dan jauhkan dariku rezeki yang haram. Itu redaksi langsung dari Rasulullah. Ya Allah. Ini kan mumet pusing. Nah, kalau mumetnya sampai di situ saja, namanya kita baru separuh. Harusnya dilanjutkan. Wa ma'udina laka an taqifa ma'adawatil mukawwanat. Allah tidak mengizinkan kau hanya berjalan sampai di situ. Harus dilanjutkan sampai kemudian ingat Allah. Bagaimana caranya? Nah, maka pendekatannya harus pakai ilmu. Datang orang kepada Rasulullah SAW. Kala itu dia sangat pusing dengan kaitannya rezeki halal. Kata Rasulullah, malam-malammu yang engkau memikirkan nafkah keluarga, maka kata Rasulullah, bata maghfuran. Malam itu menjadi malam ampunan. Malam apa? Ampunan. Ya Allah, ini malam ampunan ya Allah. Jadi bahasa ini yang paling gampang bisa dapat malam ampunan yo. Banyak kan di dalam Islam, termasuk Lailatul Qadar dan sebagainya. Orang yang memusingkan rezeki halal untuk keluarganya, malam ampunan. Demikian seterusnya. Termasuk bahwa apa? Satu ketika pulang, terus kemudian dengan rezekinya Kiroto belum datang atau belum apa gitu. Biasanya istri itu kalau rezeki suami sempit biasanya berengut atau alhamdulillah, Pak? Alhamdulillah nama berengut, Pak. Alhamdulillah berengut gitu ya.
Nah, begini. Atau kurang begitu, pengen beli ini belum kesampaian, beli ini belum kesampaian dan sebagainya. Lalu kemudian suami itu dipermuti, dijauhi dan sebagainya. Sekedar minta dibuatkan kopi tidak datang, sekedar minta dilayani untuk ini itu dan sebagainya enggak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini Imam Ghazali menyebutkan. Terus kemudian di dalam Uqudul Jen juga disebutkan. Juga ada banyak sekali literatur di dalam Islam. Seorang suami yang sabar akan perilaku istrinya, maka dia melesat cepat jadi wali. Jadi kalau panjenengan istrinya solihah, rojo Pak. Kok orang pati solihah, wali Pak. Dhuwure rojo. Berarti apik kabeh. Lah perjalanan sampai ke situ, perjalanan tafakkur kok sampai ke situ, ini yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai kita berhenti pada sebuah kejadian saja. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu pernah saya contohkan di sini. Ada orang yang sama-sama kecelakaan, tabrakan sampai rumah sakit. Yang satu itu begitu sampai rumah sakit, biliknya ya berjajaran. Nggak begitu berjauhan lah, paling kamar 1, kamar 2. Yang satu itu begitu sampai rumah sakit tuh langsung Allah, 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 astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Yang satunya bisa, padahal kecelakaannya sama, ya, obatnya sama mungkin juga, dokternya sama, tapi yang satu walayung, loro tenan, mati wae. Datang keluarga yang nabrak gara-gara kowe. Jadi lintasannya masih antar makhluk saja. Wah ini kasihan. Bener kasihan. Udah kecelakaan ditambah kecelakaan spiritual lebih parah itu. Na'udzubillahi min. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji kita sore ini ngaji yang sangat simpel. Setiap kejadian jangan berhenti pada kejadian. Lanjutkan tafakur itu sampai menuju kita kepada Allah. Pun niku tok pelajarannya. Sesimpel itu. Ya. Dan kalau kemarin itu ya sakit gigi 1, ternyata gigi kita semuanya berapa? 32. Masa iya ya 32 gigi, kita menggunakan fasilitas gigi telah berapa tahun? Wah, ada yang 50 tahun dan sebagainya. Terus kemudian loro seminggu kok ngangkel kan ya wagu to jane. Satu lagi yang sakit. Ya Allah. Oleh karena itu saya lanjutkan lagi, abahalaka an tanzura fil mukawwanat wa ma udina laka an taqifa ma'a dawatil mukawwanat. Allah Subhanahu wa taala menfasilitasi kita melihat, mendengar, merasakan dan sebagainya. Kejadian demi kejadian selama hidup ini, dan tidak mungkin namanya manusia itu tidak punya masalah. Namanya juga manusia. Pasti diselimuti masalah. Karena kalau diliputi wijen namanya onde-onde, Pak. Nek diliputi oleh kelopo jenengane klepon. Lah kita ini klepon onde-onde apa manusa kan kira-kira manusa ya wajar ana masalah. Tapi jangan berhenti di situ. Lanjutkan tafakur itu saat duduk. Maka ada pentingnya Pak panjenengan, ini kan wajah-wajah nunggu adzan atau wajah-wajah nunggu qomat ini? Aja nunggu adzan kan ini, aja nunggu adzan. Dan kalau malam itu kita ngaji itu lanjut terus loh Pak. Jangan masih ingat ya, dulu pas bab uzlah. Setiap kita itu harus ada waktu apa? Uzlah. Uzlah itu apa? Mengasingkan apa? Diri. Dan uzlah orang sekarang itu jangan dipersiskan ke Rasulullah. Rasulullah uzlahnya di mana? Gua Hira. Oh terus jenengan madake gua kreo medun-medun aku itu wahyu apa? Uzlah kita itu nah ini wajah-wajah jam 2 atau setengah 3-an lah ya ini ya. Jam 2 gitu bangun, habis itu kamar mandi terus yes, pokoknya waktu sedikit aja wis sebelum subuh bagus lah. Waktu sebentar aja antara adzan dan iqamah untuk duduk. Apa yang terjadi itu sampai kepada Allah dan sampai kita menemukan ya Allah saya ridho ya Allah. Awadhitu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyu. Ini Pak, kalau nanti ada mati-matinya akurasi husnul khotimahnya tinggi. Kalau masih hidup, masih diberikan kehidupan, maka hidupnya lebih berkah. Amin Allahumma amin. Sesimpel itu. Jadi anak nakal, kurang sehat,
dan sebagainya. Dan seperti pelajaran-pelajaran yang telah lalu, saya tak tanya sama panjenengan, yang kemudian membuat kita mau sujud, yang kemudian kita mau berdoa dengan serius, ya, yang kemudian kita mau sampai kepada Allah, itu umumnya pada saat kita dalam kondisi seneng atau pas susah. Susah atau seneng? Sing dadi eling banget, sing ndongane nganti nangis lho. Susah atau seneng? Susah ya, susah. Jadi susah itu baik atau buruk? Oh baik, mari kita bareng-bareng berdoa semoga menjadi orang. Ya enggak. Kapan susah, kapan senang, biarkan Allah yang mengatur kan, biarkan Allah yang mengatur. Kalau dalam bahasa hadis qudsi begini, inna min ibadi man la yaslu imanu illa bil faqr. Ada sebagian dari hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang tidak akan upgrade imannya kecuali ditekan dengan masalah. Saya khawatir kalau kita sujud tenanan nunggu susah, ndonga tenanan nunggu susah, zikir tenanan nunggu kepepet dan sebagainya. Akhirnya itu loh, malaikat niteni kok. Kayane wong iki iso tambah iman kayak susah wis nggo langganan wae lah repot. Oleh karena itu jangan selalu nunggu susah. Ya, saya tanya sama panjenengan, coba. Umumnya kita ini berdoa selamat, ya, tidak ada apa-apa. Itu biasanya pas mau bepergian atau pas di rumah? Pas bepergian. Padahal saya tanya lagi, untuk mati, untuk kecelakaan yang sampai mati itu harus bepergian atau di rumah kepleset juga bisa? Di rumah kepleset juga. Kenapa doa pas serius itu hanya pas mau bepergian? Padahal nang omah rono apa mati biasa. Betul atau tidak? Orang berdoa semoga semoga keluar dari dunia dalam kondisi iman misalkan. Itu biasanya pas sehat atau pas sakit? Pas sehat atau pas sakit? Umumnya kita pas sakit itu baru ndonga sing ngono. Padahal sehat langsung mati bisa atau tidak? Kenapa tidak berdoa juga? Nah inilah, oleh karena itu pokok apapun yang terjadi biar Allah yang mengatur. Tapi setiap yang terjadi jangan berhenti pada sebuah kejadian. Cara sakit ya taubat dulu baru berobat, sambil jalan sambil berobat. Jadi nanti ketemu dokter dan sebagainya kita dalam kondisi hati yang tenang. Ini makna pertama Pak. Mana yang nomor 2 saya percepat ini 1 menit lagi. Abahalaka antang dura fil mukawanat wa ma udina laka an taqifa ma'adawatil mukawanat. Yang dimaksud mukawanat di sini adalah setiap ciptaan Allah. Kalau dari setiap kejadian, berikutnya adalah setiap ciptaan Allah. Setiap ciptaan Allah itu kita diperkenankan melihat, diperkenankan berinteraksi, diperkenankan bersama, diperkenankan apapun itu secara fisik. Tapi wa ma udina laka an taqifa ma'adawatil mukawanat. Allah tidak memperkenankan bila kita hanya berhenti melihat. Contoh lihat laut, ayo mbok dilanjutkan, jangan bilang indah toh, bilang saja gini, laut ciptaannya saja sedemikian indah. Lalu bagaimana Allah yang maha indah? Dan kenikmatan di surga yang paling tinggi adalah bertemu dengan Allah, betul kan? Liqa Rabb. Kayak apa ya Allah? Seperti apa ya Allah? Kita masuk ke Masjid Nabawi, tas langsung enak Mas Nabi, ya Allah. Rasanya senang. Padahal Rasulullah sudah sumare. Terus koyo apa tuh ya Rasul? Kalau saya itu hidup menangi panjenengan. Wis ngene lah ya Rasul. Mbok saya bisa mimpi sama panjenengan. Nah, setiap penglihatan kita lanjutkan dengan tafakur seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah gitu. Ngelihat apapun itu lanjutkan sampai kita tambah iling dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kalau masalah sholat ini semuanya sudah wajah-wajah ahli sholat. Kalau masalah baca Quran ini insyaallah baca-baca 5 juz lah. Jadi aku surah kudu ngilike. Ini bagian-bagian yang lain nanti. Ya Allah. Qul induru ma fis samawati wal ard. Ada lagi bahasa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.